Jadi dengan terlaksananya acara hari ini, yaitu acara berakhirnya masa jabatan saya setelah saya memimpin 2 periode, hari ini saya harus menyerahkan lembaran atau laporan pertanggungjawaban karena itu menjadi amanat organisasi. Tadi udah dilantik pengurus baru, mudah-mudahan harapan kita ke depan dengan nama opung kita yang baru ini, kita bisa lebih kompak, lebih menyatu, lebih terikat dalam kebersamaan. Karena dengan nama opung kita yang baru ini, ada perubahan. Kalau dulu nama Pak Bolon, Peparan Bolon Tua, memang itu juga, tapi singkatan. Kali ini kita tidak mau lagi disingkat. Langsung nama opung kami, Bolon Tua Simbolon. Nanti per wilayah-wilayah. Jadi kami yang mengurusi wilayah Bekasi hari ini berakhir. Mudah-mudahan nanti kepengurusan yang baru lebih baik. Itu harapan kita. Untuk anak muda Simbolon, Bolon Tua yang ada di wilayah Bekasi, saya berharap maknai sejarah. Ingat definisi Batak yang pernah saya tuliskan dalam buku saya. Batak menjadi syarat salah satu suku. B adalah singkatan dari bahasa, A adalah aksara, T tarombo, A kemudian adat, K kesenian atau kultur. Nah, ini menjadi harapan kita bahwa jika seseorang anak muda yang lebih pintar dan lebih cerdas, makin tahu asal-usulnya, makin tahu sejarahnya, sehingga dia akan makin tahu arah ke depannya. Pertama, pesan saya, jangan malu jadi orang Batak. Kedua, sebelum ke mereka saya ingin merewind kembali kita juga harus fair, bahwa singkatan dari Batak itu tadi A pertama adalah aksara. Orang tua sekelas kita pun lupa aksara Batak. Oleh karena itu, bukan hanya kepada anak muda, saya menghimbau juga kepada seluruhnya kita orang Batak, bisa makin memahami apa ini suku Batak ini, apa ini amanatnya, sehingga kita bisa di wilayah Republik Indonesia bisa terlihat bahwa kita lebih dominan. Meskipun sebenarnya kita tidak mendominasi dalam kuantitatif, tapi kita bisa berkualitas dengan yang baik sehingga kita terkesan mendominasi. Itu harapan saya, orang tua pun dan kita pun berharap supaya ke depan, ayo kita sama-sama dengan harapan Bolon Tua ini bisa merefresh kembali, bisa mengulang kembali bahwa aksara untuk orang tua ini pun harus perlu dipelajari kembali, dibuka kembali, dilatih kembali, dipanggil guru-guru yang masih bisa untuk melaksanakan guru aksara. Tapi yang lebih penting sekarang ini dalam tempo dekat kepada anak muda Batak, khususnya marga Simbolon yang ada di Bekasi, mengertilah bahasa Batak. Karena dengan Anda bisa berbahasa Batak, komunikasi makin terjalin dengan lebih dalam. Dengan datangnya tadi tokoh-tokoh nasional marga Simbolon yang ada di Jabodetabek, tokoh besar di bidangnya, salah satu adalah Bapak Letnan Jenderal Kornel Simbolon, Purnawirawan TNI, dulu Wakasat. Ini akan menyebarkan dan ini akan menularkan semangat baru bahwa marga Simbolon, orang Batak yang dari kampung pun bisa menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini. Apalagi mereka orang Batak yang sudah lahir di Jakarta, sudah mengenal susu, sudah bagus vitamin dan gizinya, tentu mereka akan lebih baik dari kami. Itu harapan kita dan itu tadi menjadi buah dari pidatonya, bahwa anak muda Simbolon yang ada di Bekasi khususnya akan bergerak dan menuju yang lebih tinggi dari kami sekarang. Saya sangat berterima kasih, 6 tahun memang memimpin temuan Pak Bolon ini, hari ini berakhir. Ada suka dan duka. Di sini berkumpul para tokoh besar, Pak Rapidin. Tadi ada Bapak juga Marhuale Simbolon. Dia juga laksamana muda pertama di Angkatan Laut. Ya, ada juga tadi. Dan yang paling membanggakan kami adalah bahwa di sini juga bendahara kami adalah pengusaha nasional, tokoh koperasi, boru kami Marga Naibaho, Amang Boru Tumbur. Jadi Tumbur Naibaho. Ini membuat spirit bagi kami, spirit bagi saya untuk eksis memimpin ini kemarin 6 tahun lalu. Ternyata harus berakhir hari ini dengan baik sebenarnya.
Tapi namanya perpisahan pasti ada dukanya. Tadi terjadilah itu, dan kebetulan ini berubah nama. Sebenarnya kalau masih Pak Bolon mungkin nggak sesedih ini, meskipun bergembira. Gembira saya tadi adalah saya harus meneteskan air mata karena gembira. Nama ini lebih besar, dan kami hari ini mengakhiri jabatan kami dengan sangat baik. Jadi kepada para tokoh, Pak Rapidin, serta tokoh-tokoh lainnya, bahkan ada yang dari Bandung, itu sangat memberikan spirit bagi kami. Saya tidak pernah menyangka acara hari ini sebaik ini. Harapan saya kepada ketua dan pengurus yang baru ini, mungkin saya tidak bisa all out seperti kemarin karena memang bukan saya lagi ketuanya. Harapan saya kuasai filosofi orang Batak, filosofi kehidupan, perbahul-bahul nabolon, artinya selalu berjiwa besar, siap menampung segala apapun aspirasi. Kalau itu marah-marah ditampung saja, kalau itu omel-omelan ditampung saja, selesaikan karena ada masalah, maka masalahnya selesaikan, jangan lupakan kekeluargaannya. Jangan lupakan kekeluargaan karena amarah. Jadi saya himbau kembali bahwa berikan hatimu, berikan jiwamu. Memimpin organisasi seperti ini adalah menunggu berkat dari Tuhan. Saya percaya bahwa orang tua kita zaman dahulu telah memberikan amanah yang baik tentang kehidupan untuk berbuat baik dalam kehidupannya. Nama saya Manatar Simbolon. Saya di wilayah Bekasi selaku sebagai penasehat Bolon Tua wilayah Bekasi. Sebenarnya Bolon Tua ini opung kami dari atas. Jadi memang selama ini kita selalu memakai generasi ketiga, tetap selalu memakai simbolon Tuan, simbolon ini. Jadi opung yang dari atas ini belum pernah kita panggil atau kita ini selama ini. Jadi ketepatan gimana biar supaya generasi-generasi ke depan luar opung kita ini Bolon Tua ini bisa dibawa generasi kita makin tambah berkembang, supaya ke depan semua saudara-saudara kita yang ada dimanapun tahu dia bahwasannya opung yang dari atas simbolon ini adalah Bolon Tua. Dan memang kita 2017 sudah kita lakukan, kita buat pertanda opung kita di Pangururan Paromasan, kita pertanda opung kita Bolon Tua. Jadi memang kita rindu supaya simbolon ini bisa bersatu semua, dan memang selama ini tidak pernah membawa nama opung dari atas ini Bolon Tua. Makanya kita ke depan kita ingin semua saudara-saudara bersatu semua agar bisa baik dimanapun berada keluarga besar peparan opung kami Bolon Tua ini bisa bersatu dan bisa maju semua generasinya ke depan. Bekasi ini baru pertama ya kita membentuk Bolon Tua, dan memang program-program yang saya selaku penasehat memberikan gimana supaya keluarga-keluarga besar pemuda-pemudi bisa disumberdayakan, baik yang kalangan-kalangan susah, bisa yang tidak mampu dalam masuk ke universitas negeri karena gara-gara posisi keuangan, kumpulan tetap melakukan membantu supaya mereka bisa sekolah untuk mencapai negeri. Karena kadang mental itu kadang keluarga-keluarga ini kan kalau tidak ada dananya, jadi kumpulan Bolon Tua inilah kita mulai untuk membangun keluarga, duduk bersama dan membantu kalangan-kalangan keluarga yang susah, baik lapangan pekerjaan dan semua generasi. Jadi kita hilangkan pola berpikir kumpulan marga-marga sekarang banyak politik. Kita tidak berpolitik, dan Bolon Tua nama opung kami ini harus kami kembangkan karena rasa selama ini memang ada perpecahan, dan kita akan satukan biar supaya makin bersatu keluarga besar peparan opung kami ini Bolon Tua. Kita ini memang kemarin itu sudah kita bentuk dengan program-program kerja, termasuk muda-mudi ini sekali sebulan kita nanti akan pertemukan untuk bisa mereka itu saling tahu akan budaya-budaya kekeluargaan di antara muda-mudi agar jangan terpengaruh dengan yang lain. Selama ini sudah rusak, banyak orang-orang tua juga nggak peduli dengan, karena udah anak-anak muda sekarang udah dewasa, mereka kadang orang tua itu banyak selalu membiarkan. Jadi kita ini keluarga-keluarga besar simbolon yang ada di wilayah termasuk Bandung, ini ketua penasihat Bandung juga,
Semua kita sudah sarankan agar bisa muda-mudi itu membuat kumpulan pertemuan, saling bisa membuat kerjasama, baik lapangan pekerjaan, baik kadang mereka apa yang mereka cita-citakan saling mereka berbagi pengalaman untuk bagi yang lapangan kerja juga bisa saling membantu biar supaya mereka itu jangan termasuk dia di ruhut paradatan juga kita ajarin mereka dari mana kampung halaman, di mana ininya opungnya. Dan ini yang akan kita terapkan ke depan. Nama saya Hokden Simbolon, Ketua Umum Bolut Tua Simbolon, Wilayah Bekasi. Terima kasih setelah dilantik jadi Ketua Umum Bolut Tua Simbolon Bekasi. Kiranya Tuhan yang menyertai kami pengurus baru semua untuk melakukan tugas kami selama 3 tahun. Periode 2025 sampai periode 2028. Kiranya semua pengurus solid dalam melakukan tugas masing-masing untuk kemajuan kumpulan Bolut Tua Simbolon Wilayah Bekasi. Luar biasa Simbolon, luar biasa Simbolon, luar biasa Simbolon. Target kami pengurus baru untuk mempersatukan semua marga Simbolon yang ada di wilayah Bekasi maupun yang ada di daerah Kerawang. Biar kami tetap solid untuk kemajuan marga Simbolon di Indonesia. Tujuan kami dalam perbedaan pendapat harus disatukan pendapat biar seperti air mengalir, kita tetap satu marga Simbolon untuk hari ini sampai hari esok. Untuk pengurus lama, Bapak Heberlolo Simbolon, kiranya kami pengurus baru jangan ditinggalkan. Pedoman-pedoman yang sudah dikasih sama kami, kiranya kami jalankan dengan baik dan kami melakukannya yang terbaik untuk masa depan marga Simbolon. Sebagai Ketua Umum Bolut Tua Simbolon Bekasi yang terbaru, untuk panitia, terima kasih kami ucapkan telah terlaksana Bona Tahun Simbolon dengan baik dan sukses, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Terima kasih. Saya Tumpur Naibaho, Bendahara Punguan Bolut Tua Wilayah Bekasi periode 2025-2029. Saya senang hati, bangga bahwa Punguan hari ini berubah nama jadi Punguan Bolut Tua Simbolon. Ini membawa nama Parna, ya, anak pertama dari Parna. Jadi kami selaku Boru sangat mendukung supaya kumpulan Simbolon seluruh Indonesia bisa menyatu ke depan sebagai keturunan dari Bolut Tua Simbolon. Itu harapan kami dari pihak Boru sekaligus sebagai bendahara dari Punguan Bolut Tua Wilayah Bekasi. Kami selaku Boru berharap dengan pengurus Bolut Tua Wilayah Bekasi yang baru dilantik hari ini, kami berharap bahwa Bolut Tua di wilayah Bekasi yang terdiri dari beberapa sektor kiranya bisa terus menyatu jadi satu bagian Bolut Tua yang dikoordinir oleh ketua wilayah. Itu harapan kami sehingga Simbolon Boru Bere di wilayah Bekasi menjadi contoh bagi wilayah-wilayah yang lain, di mana di wilayah Bekasi ini Punguan Bolut Tua Simbolon ini terdiri dari beberapa wilayah. Ada 9 sektor. Harapan kami 9 sektor ini akan mendukung dengan wilayah. Kami mendukung sebagai Boru bahwa Punguan Bolut Tua wilayah Bekasi ini akan maju dan berkembang. Anak-anak keturunannya juga semakin maju. Harapan kami dengan banyaknya anggota dari Punguan ini akan saling membantu, saling mendukung sebagaimana tadi dari pendeta supaya kita saling membantu. Kami sendiri selaku punya usaha banyak mempekerjakan termasuk Punguan Bolut Tua yang ada di Bekasi, juga di Jabodetabek, juga di seluruh Indonesia, di mana kantor kami Koperasi Makmur Mandiri itu ada di 26 provinsi di Indonesia. Jadi kami sangat mendukung sekali bagi anggota Punguan yang belum bekerja dan memang berniat di koperasi, kami sangat mendukung sekali. Tapi kami juga yakin banyak kumpulan anggota Punguan Bolut Tua yang punya usaha. Jadi bukan hanya kami saja, mereka juga akan terbuka untuk membantu bagi anggota-anggota Punguan. Pengurus yang lama sudah bersusah payah
bergabung dengan Pak Bolon Tua Jabodetabek. Kami sangat berterima kasih buat pengurus lama, dan harapan kami ke depan pengurus lama dengan pengurus baru walaupun sudah berganti kepengurusan, tapi bahwa kita tetap satu punguan, yaitu poparan dari Bolon Tua Simbolon. Baik hula-hula, baik boru, baik bere-bebere, kita yakin kita tetap harus satu, saling mendukung. 23 di Tandarabun ternyata dapat dari Tarombo Raja Nembaton bahwa Bolon Tua itu adalah nama asli daripada Bolon Tua. Maka untuk itu kalau maknanya namanya sudah besar dan berkahnya juga besar sesuai dengan nama Opu itu. Pada saat ini dari keluarga Bolon Tua wilayah Bekasi merayakan pesta Bona Tahun, mensyukuri apa yang berkat diberikan Tuhan pada saat ini. Untuk itulah kami diundang dari Bolon Tua Jabodetabek untuk memeriahkan Bona Tahun daripada Bolon Tua yang ada di Bekasi. Hari akan datang seluruh daripada wilayah, karena ada wilayah sekarang yang terbentuk baru beberapa, salah satu contoh Bandung dengan Bekasi, begitu juga dengan Batam, menyusul nanti Bolon Tua yang selanjutnya. Untuk itu kami juga masih memikirkan siapa yang patut nanti dan pantas untuk menduduki jabatan sebagai ketua Bolon Tua Indonesia. Maka untuk itu kami daripada Bolon Tua yang ada di Jabodetabek masih mengkaji, dan juga belum kami buat juga anggaran dasar. Karena apa? Karena kami belum seia dengan sekata untuk memahami apa Bolon Tua Indonesia. Ya, sesuai dengan hasil rapat dengan Bolon Tua Jabodetabek, itu memang harus dari wilayah dulu dibangun. Akan salah satu contoh Bandung dengan Bekasi dengan Batam. Begitu nanti komplit dari Samosir, juga dari Palembang, juga dari Medan, nanti ya kita buat munas nanti, memilih siapa yang terpilih menjadi pantas untuk ini menyatukan hasil pemikiran daripada Bolon Tua. Kalau masalah Bona Tahun Bolon Tua, ya memang kalau dalam bahasa Batak ini masih buah-buah ijuk, ya masih buah-buah ijuk, masa dari awal ini. Jadi ya kita juga statementnya kita bangga untuk melihat daripada Bolon Tua. Menyemangati tadi juga sudah dari perwakilan dari setiap punguan tadi mewakili untuk membuat satu komitmen untuk membangun kebersamaan di Bolon Tua wilayah Bekasi, dan juga Bolon Tua wilayah Jabodetabek mendukung sepenuhnya, dan juga Bandung, begitu juga dengan Samosir. Terima kasih. 23 di Tandarabun ternyata dapat dari Tarombo Raja Nembaton bahwa Bolon Tua itu adalah nama asli daripada Bolon Tua. Maka untuk itu kalau maknanya namanya sudah besar dan berkahnya juga besar sesuai dengan nama Opu itu. Pada saat ini dari keluarga Bolon Tua wilayah Bekasi merayakan pesta Bona Tahun, mensyukuri apa yang berkat diberikan Tuhan pada saat ini. Untuk itulah kami diundang dari Bolon Tua Jabodetabek untuk memeriahkan Bona Tahun daripada Bolon Tua yang ada di Bekasi. Hari akan datang seluruh daripada wilayah, karena ada wilayah sekarang yang terbentuk baru beberapa, salah satu contoh Bandung dengan Bekasi, begitu juga dengan Batam, menyusul nanti Bolon Tua yang selanjutnya. Untuk itu kami juga masih memikirkan siapa yang patut nanti dan pantas untuk menduduki jabatan sebagai ketua Bolon Tua Indonesia. Maka untuk itu kami daripada Bolon Tua yang ada di Jabodetabek masih mengkaji, dan juga belum kami buat juga anggaran dasar. Karena apa? Karena kami belum seia dengan sekata untuk memahami apa Bolon Tua Indonesia. Ya, sesuai dengan hasil rapat dengan Bolon Tua Jabodetabek, itu memang harus dari wilayah dulu dibangun. Akan salah satu contoh Bandung dengan Bekasi dengan Batam. Begitu nanti komplit dari Samosir, juga dari Palembang, juga dari Medan, nanti ya kita buat munas nanti, memilih siapa yang terpilih menjadi pantas untuk ini menyatukan hasil pemikiran daripada Bolon Tua. Kalau masalah Bona Tahun Bolon Tua, ya memang kalau dalam bahasa Batak ini masih buah-buah ijuk, ya masih buah-buah ijuk, masa dari awal ini. Jadi ya kita juga statementnya kita bangga untuk melihat daripada Bolon Tua. Menyemangati tadi juga sudah dari perwakilan dari setiap punguan tadi mewakili untuk membuat satu komitmen untuk membangun kebersamaan
di Bolontua wilayah Bekasi dan juga Bolontua wilayah Jabodetabek mendukung sepenuhnya, dan juga Bandung begitu juga dengan Samosir. Terima kasih. Nyambung yang disampaikan Amang Ketua Umum tadi tentang Bolontua Simbolon Indonesia di masa yang akan datang, yang kami mulai dari Bolontua Simbolon wilayah. Jadi pertama-tama kami menghidupkan dulu Bolontua Simbolon di seluruh wilayah, di wilayah mana yang sudah bertumbuh dan berkembang, dan itulah nanti menjadi Bolontua seluruh Simbolon Indonesia yang akan kami canangkan dalam waktu yang sangat dekat. Kedua, kami telah membuat suatu perkumpulan pemikiran di dalam bentuk WhatsApp group untuk semua pemikir-pemikir dan tua-tua dari semua daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Di dalam grup yang besar inilah kami sedang berbicara bagaimana kami pikirkan ini ke depan. Apa tujuan seperti yang sampaikan Amang Ketua Umum tadi, tujuan untuk menyatukan, tujuan untuk menggerakkan generasi muda Simbolon, Bolontua, Simbolon Indonesia, anak-anak kita berikutnya ke masa yang akan datang. Sekaranglah waktunya yang lebih tepat untuk memikirkan itu. Dan momennya sudah ada, momennya sudah timbul. Nama baru yang sudah kami sandang, yakni Bolontua Simbolon. Itu menjadi momen terbaik yang kami miliki dalam sejarah yang panjang untuk melanjutkan perjuangan daripada bapak-bapak kami yang terdahulu, para tokoh-tokoh kami yang terdahulu, para pemikir yang terdahulu, ke masa yang akan datang, ke masa perkembangan teknologi yang sangat dahsyat ini, supaya semua peparan opu kami betul-betul terayomi dan akan kami satukan dalam kehidupan kami yang sehari-hari, terutama di dalam adat istiadat yang dipesankan oleh nenek moyang kita kepada generasi yang berikutnya, termasuk juga selain adat istiadat adalah tentang keterampilan, tentang pendidikan, bahkan tentang ekonomi di masa hari ini untuk masa yang akan datang lagi. Demikianlah pemikiran kami dan harapan kami, dan secara teknis sudah kami mulai sejak sekarang bagaimana mengimplementasikan Bolontua Indonesia ke masa yang akan datang. Bahwa memang perubahan zaman ini ke depan akan menyisakan berbagai kelemahan-kelemahan juga, secara khusus bagi generasi muda kita. Tetapi kami memikirkan bahwa generasi muda harus tetap dilibatkan dalam bentuk apapun kepada adat dan budaya daripada marga Simbolon, Bolontua seluruh Indonesia. Baik dari sisi seni, sisi budaya, baik adat itu sendiri tetap akan kami lakukan, baik itu secara pelan-pelan, secara wilayah akan kami lakukan, biar kiranya mereka tidak terputus dengan kami, dengan bapak-bapak mereka, anak-anak kami yang lebih muda ke masa yang akan datang. Semua akan kami pikirkan, baik kehidupan yang lengkap daripada anak-anak ke masa yang akan datang, adat, budaya, pendidikan, keterampilan, seni, semua akan kita pikirkan untuk anak-anak kita mendatang. Kami mengucapkan terima kasih besar dan banyak kepada pengurus Bolontua Simbolon wilayah Bekasi yang pada hari ini betul-betul melaksanakan sebuah pesta syukuran, pesta pelantikan pengurus baru ke masa yang akan datang. Kebesaran Pak Bolon yang masa lalu akan kita teruskan kepada Bolontua Simbolon wilayah Bekasi yang lebih besar mungkin di antara wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini. Harapan kita kepada pengurus yang baru, yang sudah terpilih, sudah diresmikan, sudah disahkan oleh pengurus Jabodetabek, menjadi tumpuan harapan kami ke masa yang akan datang, mengembangkan wilayah Bolontua Simbolon Bekasi. Jadi kami dari Simbolon Sudihuta sangat mendukung terjadinya deklarasi ataupun pelantikan pengurus hari ini. Organisasi kami yaitu Bolontua atau sebelumnya Pak Bolon, kita sudah ada semacam tata krama atau suatu patokan bahwa kita yang mengikuti organisasi itu harus tunduk aturan dengan yang di atas. Tadi pertanyaan apa yang diperbuat? Kami memperbuat dengan saling berkunjung. Karena kami ada setiap saat ada pesta adat. Ada kadang dari Simbolon, Suniuta. Kami undang semua itu. Jadi itulah salah satu dasar. Kadang ada kebaktian, di situ kita undang itu. Ada kegiatan di tempat lain, apakah itu duka atau
pesta yang lain-lain, itu selalu mereka hadir. Disitulah kami bersilaturahmi, bersosialisasi, karena memang masing-masing kan ada pekerjaannya ya. Jadi di situ ada kesempatan, di situ kami berbicara baik-baik dengan, sehingga kumpulan kami sampai sekarang tetap solid. Seperti apa yang disampaikan ketua kami tadi, memang kita mulai dari ranting atau cabang ataupun wilayah. Jadi inilah nanti kerangkanya, inilah kaki-kakinya nanti, sehingga ini terbentuk dengan baik, kuat di setiap wilayah, dia membentuk suatu organisasi nantinya akan kuat dia. Jadi dia berdasarkan dari bawah. Kita tidak dari atas. Jadi kita usahakan selalu dari bawah. Untuk Bekasi, kami sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, selamat buat mereka, karena mereka sudah mencanangkan ini, mendeklarasikan ini untuk demi kebaikan ke depan. Dan kami mengharap ke depan semakin kompak, semakin baik, dan pengurus pun semakin sejahtera. Inilah yang kita di kami, terutama Suhut Nihuta ya, Sohe Suhut Nihuta, ini kami garap ini. Sudah kami garap, orang yang berpendidikan, nilainya lebih bagus, kita dukung. Kita dukung. Itu cara kita untuk memberikan semangat buat mereka. Sehingga dalam memberikan suatu penghargaan ke mereka, kami juga titipkan, kami juga sampaikan bahwa berorang tua itu, berkumpul itu penting. Acara di Batak itu penting, sesama suku, sesama marga. Itu tetap kami titipkan. Memang tantangan buat kita semua ya, untuk belakangan ini agak berat ya menghadapi generasi-generasi muda. Karena banyak faktor. Sekarang terlalu banyak teknologi yang kita tidak siap untuk itu. Jadi memang yang kami canangkan adalah dari adat dan agama, itu yang kami perkuat. Memang ini saya pikir bukan hanya untuk Batak ya, masalah generasi muda mengenai apakah dia dari mana asalnya dulu, dia suku apa, agamanya apa. Kadang ini kan mereka udah anggap ini anggap biasa saja gitu. Tapi kami Simbolon selalu menanamkan suatu etika atau nasihat kepada mereka bahwa latar belakangnya ada, leluhurnya ada. Kami ceritakan itu. Apakah itu mereka nanti dengar atau ingat, itu lain soal. Tapi itu kami selalu canangkan. Itulah jalan kami untuk memberikan ke mereka bahwa kita ini ada orang Batak loh. Kami ini dari kampung sana. Leluhur kita dari sana. Jadi kita orang Batak selalu bawa anak-anaknya ziarah. Pada saat ziarah itu di situ diceritakan. Sehingga mungkin ada yang nempel di pikirannya, itulah cikal bakal dia kemudian bisa mengingat leluhurnya. Demikian. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya. Saya dengan nama Polmer Simbolon. Di kepengurusan Bandung Raya, saya adalah sebagai penasehat ketua bidang adat. Jadi kami Bolon Tua Simbolon Bandung Raya itu diri dan kepengurusannya dilantik tanggal 17 September 2023. Dan kami dengan anggotanya kurang lebih saat ini memang masih sedikit. Tapi kami solid dan selalu seia sekata. Baik di dalam suka maupun duka. Bona tahun hari ini kami sangat senang dan gembira. Kami merasa Bona tahun ini sukses, di mana yang pertama kalinya di Jabodetabek secara kewilayahan. Dan kami ucapkan kepada mereka dengan tubuh kami Bolon Tua Bekasi, selamat atas pelantikan pengurus baru. Semoga kedepannya semakin solid dan Simbolon Bolon Tua berjaya ke depannya. Harapan kami dan pesan moral, semoga dengan terbentuknya kepengurusan Bolon Tua Bekasi, Bolon Tua Simbolon Bekasi, mereka bisa mendorong daerah-daerah yang lain bersinergi untuk menjadikan Punguan Bolon Tua seperti yang kami cita-citakan menjadi skala nasional, menjadi Bolon Tua Simbolon Indonesia. Di mana pada saat ini baru yang berdiri secara resmi sudah dengan kepengurusannya adalah 2 wilayah yang baru-baru ini, yaitu
Bolon Tua Simbolon Bandung Raya dan Bolon Tua Bekasi. Jadi harapan kami dengan adanya saat ini wilayah Bolon Tua Simbolon Bandung Raya dan Bekasi, daerah-daerah lain seperti Bogor, Tangerang, Jakarta akan juga mendeklarasikan punguan Bolon Tua Simbolon. Nama saya Sardame Simbolon selaku Ketua Bolon Tua Bandung Raya, dan yang di sebelah kiri saya adalah Esbin Simbolon selaku Sekretaris Bolon Tua, dan di sebelah kanan saya Daniel Simbolon selaku Wakil Ketua Bolon Tua Bandung Raya. Jadi kami di sini menghadiri undangan Bolon Tua Bekasi, dan pada hari ini sangat bersukacita bisa bersama-sama merayakan Pesta Bona Tahun. Semoga Pesta Bona Tahun ini, Bekasi ini, menjadi satu tongkat untuk di daerah-daerah lain supaya bersatu, membesarkan dan menjunjung tinggi nama opung kita, Opung Bolon Tua se-Indonesia. Jadi di sini kami selaku perwakilan dari pengurus wilayah dari Bandung Raya, dan juga mengajak para peparan Bolon Tua yang ada di Bandung Raya dan juga di seluruh Indonesia agar mari kita bersatu padu membesarkan punguan kita ini, punguan opung kita Bolon Tua ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara kami yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini, di wilayah-wilayah Indonesia ini, supaya kita bersatu padu untuk membesarkan nama besar opung kita, punguan kita, Opung Bolon Tua. Harapan kami kepada pengurus Bolon Tua Simbolon Bekasi yang dilantik pada hari ini, selalu Tuhan yang senantiasa melindungi, memberikan kesehatan di dalam menjalankan tupoksi mereka, dan dilindungi oleh Tuhan dan diberikan Tuhan rezeki kepada mereka di dalam menjalankan aktivitas mereka sebagai pengurus punguan. Dan Bekasi lalu bersatu padu, saling dukung-mendukung antara anggotanya masing-masing dan juga pengurusnya masing-masing. Semoga Tuhan selalu senantiasa melindungi punguan Bolon Tua ini, Bolon Tua Bekasi, dimanapun mereka berada di dalam aktivitas sehari-hari. Semoga Tuhan yang selalu melindungi mereka. Kami di Bandung Raya, anggota kami kurang lebih 22 kakak. Jadi kami hanya sebagian, kurang lebih kami 20 orang yang dapat menghadiri Pesta Bona Tahun ini. Dan kami tadi berangkat dari Bandung jam 9 menggunakan mobil pribadi 3 unit, dan sampai di sini dapat menghadiri pesta ini dalam sehat dan bersukacita. Dan inilah salah satu contoh buat kami di Bandung Raya, karena kami masih punya satu punguan, belum ada sektor-sektor yang lain. Jadi ini sebagai semangat buat kami untuk mengembangkan punguan ini, punguan Opung Bolon Tua ini, untuk mengajak seluruh peparan Opung Bolon Tua yang ada di Bandung Raya untuk bersama-sama dengan kami membesarkan punguan ini. Ini tiru dalam kepengurusan Bekasi ini sangat luar biasa kinerja mereka, dan juga solid. Terbukti acara pada hari ini sangat-sangat berjalan dengan baik dan sukses, dan juga kerjasama mereka dan panitia mereka juga sudah bekerja keras untuk melaksanakan pesta ini supaya berjalan dengan baik. Jadi inilah sebagai salah satu contoh buat kami yang di Bandung, supaya dapat melaksanakan acara seperti ini di dalam kesatuan kami di punguan Opung Bolon Tua.